oleh Allah Azza wa Jalla hadir duduk di majlis ilmu mendengarkan kalamullah Azza wa Jalla maupun mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan ambil satu faedah tentang adab yang mulia. Qala Atha rahimahullahu ta'ala, Atha ibn Abi Rabah, murid Ibnu Abbas. Apa kata Atha? Innar rajula yuhaddithuni bil hadith fa ansitu ilaihi. Seorang menyampaikan kepadaku satu hadis, maka aku pun mendengarnya dengan seksama. Seorang menyampaikan kepadaku satu hadis, maka aku dengar dia dengan seksama. Ka'anni lam asma'hu, seolah-olah aku tidak pernah mendengarkannya. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal hadis itu sudah aku dengar sebelum dia lahir. Subhanallah. Padahal hadis itu aku sudah dengar sebelum yang menyampaikan inilah lahir. Ini dibawakan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid 9 halaman 335. Jilid 9 halaman 335. Ini adab, ini para tulab. Ini adab yang masih kita banyak kehilangan dan belum tahu. Nah, para tulab, dengar ini. Atha tabi'in yang mulia, penduduk bumi yang paling diridhai zamannya. Tapi anehnya para jamaah, yang menghadiri majelis ilmunya 7 orang, 8 itu paling banyak. Berapa? 7 orang, 8 itu paling banyak. Lihat adabnya nih para tulab. Seorang menyampaikan kepadaku satu hadis, maka aku diam dan dengar dengan seksama, seolah-olah aku tidak pernah mendengarnya. Dia diam, tidak ikut, tidak menyela pembicaraan, diam dia. Waqad sami'tuhu qabla an yulad, padahal hadis yang dia sampaikan itu aku sudah dengar sebelum dia lahir. Inilah namanya apa? Adab. Apa? Adab. Kalau orang sedang berbicara, diam. Kalau guru sedang menyampaikan, diam. Ingat Imam Syafi'i mengatakan, aku malu minum air di depan Imam Malik. Minum air padahal nggak ngomong. Di majelisnya Al-Amash, kalau ada yang tersenyum, dia tinggalkan majelis itu. Kenapa? Tidak menghargai ilmu katanya. Kenapa? Karena sahabat di hadapan Nabi itu ka'anna ala rusihimut tayr, seperti ada burung di atas kepala mereka. Diam, gak ada yang berbicara. Tidak ada, sepi. Nah, sampai seperti ini haibah wibawanya ilmu di zaman dahulu kala. Maka ilmu mereka barokah. Baik. Malam ini para hadirin, kembali kita bagian yang kedua dari poin yang ketiga. Wa'idun syadidun liman lam ya'mal bi ilmih, ancaman keras bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Pertama sudah kita sebut,
amat besar murka Allah bagi orang yang menyampaikan dan berbicara tetapi tidak mengamalkannya. Kemudian orang yang menyampaikan tetapi tidak mengamalkan, ini adalah orang-orang yang tidak berakal. Ya, orang-orang tidak berakal. Taib. Sekarang kita sambung dalilnya, kemudian kita ambil faedahnya insyaallah taala. Taib, iqra alaina. Bacakan kita pada kesempatan malam hari ini. Apa Dahlin? Yakin membaca ke? Baik. Iqra alaina. Abu Abdullah, Kroya, iqra. Mana mic-nya Haji Sumardi? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Qala al-muallifu hafidhahullah ta'ala wa jaa fi musnad al-imam Ahmad min hadith Anas radhiyallahu an anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam ra'a laylata usriya bihi قوما تقرد شفاههم بمقارض من نار فقال من هؤلاء قالوا هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أحسنت. يقول حفظه الله تعالى وجاء في مسند الإمام أحمد, telah datang dalam musnad Imam Ahmad. Di sini faedah sedikit. Ulamaul hadis ketika menulis kitab hadis, mereka menamainya dengan beberapa istilah. Ada namanya al-masanid, kutubul masanid, jamak dari kata musnad. Apa arti musnad? Musnad maknanya adalah kumpulan-kumpulan hadis Nabi SAW yang disusun berdasarkan urutan sahabat yang meriwayatkan. Kumpulan-kumpulan hadis Nabi SAW yang disusun berdasarkan sahabat yang meriwayatkan. Nah, ini namanya kutubul masanid. Jadi ulama kita membukukan kitab hadis itu bukan menyusunnya berdasarkan tema, tapi menyusunnya berdasarkan nama sahabat. Nah, yang terkenal kitab musnad. Nah, apa kitab hadis musnad yang paling terkenal? Oyi. Nggak tahu Oyi? Ilham. Musnad Ilham. Pindah kita ke jamaah sekarang. Kitab musnad yang paling terkenal, Pak Guru mantap. Kalau bilang tahu, tahu. Kalau nggak tahu, diam. Atau nyerah. Diam sudah. Baik. Kita tanya berikutnya, Amit. Kalau tahu diam, kalau tahu jawab, kalau enggak diam. Enggak tahu. Baik. Ya, Haji Padal Suralaga. Allahu Akbar. Musnadul Imam Ahmad. Nah, jadi ulama menulis hadis atau mengumpulkan kitab hadis ada namanya apa arti kitab musnad? Kitab hadis yang dikumpulkan disusun berdasarkan nama
nama sahabat. Nah, yang paling mulia Abu Bakar. Jadi kalau mau nyari hadisnya Abu Bakar, berarti nomor 1 sudah dia. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian sisa yang 10 masuk surga. Yang kedua ada namanya Kitabul Jami', Kitabul Jawami', ya, atau Kitabu As-Sunan. Kitab apa? As-Sunan. Kalau Kutubus Sunan, ini Sunan. Apa arti Kutubus Sunan? Kitab-kitab hadis yang dibukukan disusun berdasarkan bab fikih. Berdasarkan apa? Bab fikih. Bab fikih nomor 1 toharoh. Baru datang setelahnya salat. Sesuai dengan urutan rukun Islam. Ini namanya apa? Kutubus Sunan. Maka ada namanya Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Nah, di sini disebutkan telah datang dalam Musnad Imam Ahmad. Ingat, Musnad Imam Ahmad hadisnya kurang lebih hampir 30.000 hadis. Berapa? 30.000 hadis. Abu Hatim rahimahullah taala dia berkata kepada Abdullah, bapakmu telah menghafal 1000 hadis, berarti sejuta. Jadi dihafal oleh Imam Ahmad itu 1 juta hadis para jamaah. Tapi ingat, bukan hanya hadis sahih, karena hadis sahih itu tidak sampai 50.000, enggak sampai. Ya. Jadi yang dihafal oleh Imam Ahmad hadis sahih iya, hadis palsu iya, hadis dhaif juga iya. Maka dikatakan 1000 hadis. Atau satu hadis pun ini memiliki banyak jalur. Banyak apa? Jalur. Dan Imam Ahmad ini gurunya Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari berguru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Nah, di zaman itu yang di Irak terkenal dengan Ahlur Ra'i. Lebih mengedepankan pikiran. Ya. Orang Madinah dikatakan ahlul hadis. Lebih mengutamakan riwayat. Taib. Nah, dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada malam beliau dijalankan, diisrakan dari Makkah menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke Sidratil Muntaha. Di sana dilihat pada malam Nabi Isra dan Mi'raj, qauman tuqarradu shifahuhum, orang-orang yang digunting bibirnya. La ilaha illallah. Bukan bibir kecil sekarang ini para jamaah. La ilaha illallah. Digunting apa? Bibirnya. Bimaqaridha min nar, dari gunting yang terbuat dari api neraka. La ilaha illallah. Bagaimana rupanya para jamaah kalau bibir orang hilang, bawah atas. Ya Allah. Bayangkan neraka saja yang membakar manusia. Innahu qad kasyabani rihuha wa ahraqani zakauha. Kata penduduk neraka yang terakhir keluar dari api neraka, sungguh ya, anginnya saja telah membakar. Qasyabani rihuha wa ahraqani zakauha. Asapnya kemudian anginnya telah membakar muka, yang sampai-sampai dahsyatnya para jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, sampai kelihatan giginya setelah terbakar ini muka semuanya. Bagaimana ngerinya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man haula. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat yang membawa Nabi kita dalam waktu Isra dan Mi'raj, siapa gerangan mereka? Siapa mereka?
Dijawab oleh malaikat, haula'i khutaba'u min ummatika, itu tukang khutbah dari kalangan umatmu ya Muhammad. La ilaha illallah. Ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka hanya bisa membimbing orang kepada kebaikan tetapi melupakan diri mereka sendiri. Wa hum yatlunal kitab, dan mereka pun membacakan dalil Quran, hadis. Afala ya'qilun, apakah mereka tidak punya pikiran? Pintar hanya ngasih tahu orang tetapi dirinya sendiri tidak melaksanakan. Ya Allah, sangat berat. Sangat berat ini para jamaah. Maka betapa pentingnya doa setiap selesai sholat subuh itu. Itu membantu kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dengar ini. Sangat penting doa selesai sholat subuh. Sangat penting juga doa supaya dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, apa doanya selepas sholat subuh? Kita coba ulangi, amak musirin montor sebia. Mantapkan sekali lagi. Ala dzikrika. Betul ini warijekan. Masya Allah. Ulangi Ayub. Mana Adam? Oh, Dompu. Adam, aina anta? Tafadhal. Humaydi, ulangin. Dahlin, Kelin, ulangin. Rahmatullah. Nah ini batu beli. Padlek. Baik, berlindunglah dari Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Opal. Khubuthi wal khaba'ith. Ahsanta. Mami aja Mastar, ulangin. Hah? Allahumma inni a'udzubika. Ulangin. La yakhsha'. Nah, ini perlu diulang-ulang ini para jamaah. Banyak masih yang kurang lancar ini. Baik, Gobang ulangin. Tahu apal apa enggak? Lamun dia pecat nyerah be. Mati nak aja nah. Cocok so ini. La yustajabu lahana, tidak dikabulkan doanya karena bemah. Oh, berbahaya ini. Baik, ulangin. Haji Musleh. Saleh. Ka. Aju Gupran.
la yustajabu laha. Ulangin para tulab. Allahumma inni a'udzubika min ilmin wa min qalbin wa min nafsin wa min da'watin. Ini doa dahsyat nih para jamaah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk. Ini yang banyak tangannya ke sana kemari waktu sholat. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Sampai apa? Sholat lolos gara-gara apa? Meta kepeng, cari duit terus. Atau kalau makan sepiring dan ini 2 piring doang, 3 piring doang, baru na besur. Ini namanya nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah kenyang. Wa min da'wati la yustajabu laha, dan ya Allah lindungi aku dari doa yang tidak mustajab. Abu Sahab, 5 tahun tiang salat tahajud ngena lagu ni mande pe datang Honda siandang telengan Allah. Ini doanya ini. Berlindung kepada Allah, jangan sampai doa kita tidak diijabah. Ini dia nih, ngeri nih para jamaah, ya Allah. Taib. Oleh karena itu para hadirin rahmatillah azza wa jalla, ada ungkapannya Ibrahim At-Taimi di bawah kalimah Al-Bukhari. Apa kata beliau? Ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban. Setiap kali aku cocokkan perkataanku dengan perbuatanku, aku selalu khawatir jangan-jangan aku ini dusta. Setiap kali aku cocokkan perbuatanku dengan ucapanku, aku khawatir jangan-jangan apa? Dusta, tidak cocok. Apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Ini bawa kalimah Al-Bukhari dalam sahihnya. La ilaha illallah. Naam. Lanjutkan, Iqra alaina, bacakan kita selanjutnya. Baca selanjutnya. Haji Fuad, tafadhal. Fal kitabu was sunnatu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, fal kitab was sunnatu ja'a fihi ma wa'idun liman la ya'malu bi ilmihi wa man yad'u wa la ya'mal wa yakunu hazzun nasi min ilmihi aksarun min hazzihi huwa min ilmihi. Misluhu kamathal fatirati allati misluhu kamathal fatirati allati fis siraji tudhi'u lin-nasi at-tariqu wa taharruku nafsuha wa lihadza kana tuharriqu nafsaha wa lihadza kana mutarrif ibnu Abdullah ibn Syakhir Ahmad kibar tabi'in as-siqat ahadu kibar tabi'in as-siqati kibar tabi'in as-siqatil ubadi yasta'idzu billahi min zalika fa yaqulu fi du'a'i Allahumma inni a'udzu bika ay yakuna ahadun as'ada bima 'allamtani as'ada bima 'allamtani minni wa a'udzu bika an akuna ibratan li ghairi. Ahsanta. Qala rahimahullah, fal kitabu was sunnatu jaa'a fihima wa'idun. Al-Quran dan sunnah telah datang di dalamnya ancaman bagi yang tidak mengamalkan ilmunya dan yang mendakwahkan tetapi tidak mengamalkan. Ini 2 poin nih para jamaah. Quran dan hadis datang membawa ancaman bagi yang tidak mengamalkan apa yang diketahui, dan ancaman bagi yang hanya mendakwahkan tetapi tidak mengamalkan. Perhatikan 2 perkara ini. Satu, yang punya ilmu meskipun tidak mendakwahkan, tidak mengamalkan, ada ancaman. 2, yang mendakwahkan tetapi tidak mengamalkan, ada ancaman.
wa yakunu hazzun nasi min ilmihi aktsaru au aktsara min hadhihi huwa min ilmihi. Yang mana bagi yang mendakwahkan ini orang lebih banyak mengambil manfaat dari ilmunya ketimbang dia sendiri. Orang yang lebih diuntungkan daripada dia sendiri. Nah, ini dia ibarat orang yang mengajarkan tetapi tidak mengamalkan, berarti orang lebih diuntungkan daripada dia sendiri. La ilaha illallah. Mithluhu, nah orang yang seperti ini mengajar tapi tidak mengamalkan, orang yang untung, yang mengajarkan buntung. Yang seperti ini kamathalil fatilah, seperti sumbu kompor, sumbu lampu lelet, sumbu lampu yang ada di dalam lampu, sumbu yang ada di dalam lampu menyinari orang lain jalan raya, namun lampu itu, sumbu itu sendiri membakar dirinya sendiri. Kan begitu lampu ya, yang menggunakan sumbu lelet, orang lain bisa kena terang, tapi sumbunya sendiri sedikit demi sedikit apa? Terbakar, hancur. Oleh karena itu Mutarrib ibn Abdillah Asy-Syikhir rahimahullah, salah satu tokoh tabi'in yang terpercaya dan ahli ibadah, beliau berlindung dari ilmu yang seperti itu. Orang lain untung, dia yang buntung. Orang lain mengamalkan tapi dia tidak mengamalkan. Apa doa beliau? Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, ayyakuna ahadun as'ada bima 'allamtani, jangan sampai orang lain lebih berbahagia dengan ilmu yang kau ajarkan kepadaku daripada diriku sendiri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai engkau jadikan orang lain lebih berbahagia dengan ilmu yang aku ajarkan daripada aku sendiri. Wa a'udzubika an akuna ibratan li ghairi, dan aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku menjadi pelajaran bagi orang lain. Ya, jangan sampai apa? Aku menjadi pelajaran bagi orang lain. Kenapa? Ada ungkapan orang Arab mengatakan, as-sa'idu man itta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu kalau dia yang mengambil pelajaran dari orang lain. Walam yutta'adh bihi, bukan dia yang dijadikan pelajaran. Contoh, no kita lo sekeno no, ya telah ino, dendek turut iya. Ini bagus ini. Artinya kita menjadikan orang lain sebagai pelajaran. Oh jangan ikuti si fulan, coba itu. Malas, akhirnya apa? Rugi. Ini bagus. Orang lain menjadi pelajaran. Jangan sampai yang jadi pelajaran orang itu kita. Kalau kita dijadikan pelajaran oleh orang lain dalam kegagalan, kerugian, ini menakutkan ini. La ilaha illallah. Ini doa yang luar biasa, sebagaimana kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai orang lain lebih berbahagia dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku daripada diriku sendiri. Dan aku berlindung juga kepadamu, jangan Engkau jadikan aku pelajaran bagi orang lain. Baik, lanjutkan sedikit. Abu Abdullah, wa huwa du'aun azimun. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah, wa huwa du'aun azim. Qalu Syekhul Islam qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mata rahimahullah. Taimiyata rahimahullah, wa huwa
man Min wa huwa min ahsanud du'a. ahsanid du'a. Ahsanid du'a. Taib. Doanya Mutarrif tadi doa yang sangat agung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai orang lain lebih berbahagia dengan ilmu yang kuajarkan kepadaku daripada diriku sendiri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan jadikan aku pelajaran bagi siapa? Bagi orang lain. Apa kata Syekhul Islam? Ini adalah min ahsanid du'a, di antara doa terbaik. Ya Allah, ini di antara doa terbaik. Taib. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Dari sini kita akan ambil beberapa fawaid dan pelajaran dari pembahasan ini. Pertama, anna dzambal alimi a'zam wa 'adzabuhu asyad. La ilaha illallah. Pertama, sesungguhnya dosa orang alim lebih besar dan siksanya lebih dahsyat. Dosa orang alim lebih besar dan siksanya lebih apa? Lebih dahsyat. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala berkata, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun. Manusia yang paling keras siksanya hari kiamat orang alim. Lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Allah tidak kasih dia manfaat dari ilmunya. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ya, manusia yang paling keras siksaannya hari kiamat siapa? Orang alim yang tidak dijadikan bermanfaat oleh Allah ilmunya. Fadzanbuhu, dengar nih kalimatnya pertama, maka dosanya orang alim seperti itu min jinsi dzambil yahud, sama seperti dosanya orang Yahudi. Sama seperti apa? Dosanya orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi tahu yang benar tetapi tidak mengamalkannya. Nah, itu sebabnya dikatakan oleh beliau. Jadi manusia paling keras azabnya hari kiamat seorang alim yang Allah tidak jadikan ilmunya bermanfaat. Artinya apa? Yang dia itu orang alim ini tidak mengamalkan. Karena ingat, namanya ilmu bermanfaat, ilmu yang diamal. Ah, itu doa yang dahsyat itu. Allahumma inni as'aluka ilman, ya Allah karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Apa artinya? Ilmu yang bisa diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah lindungi aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Ilmu hanya pengetahuan tapi tidak bisa diamalkan. Dan ingat loh, apa kata Ibnu Mubarak? Talabul ilmi huwal amal. Termasuk mengamalkan ilmu menuntut. No, jadi lamun dia girang ngaji jaba dia ngamalang ilmu no. Momot balik-balik kah? Yang jual anggur cap. Ha, anti bemagrib isano momot guru rapi. Jadi Ibnu Mubarak rahimahullah ketika ditegur oleh kawannya, ya, kan nudayyi awqatana fi talabil ilm famatal amal bil ilm, kata orang ini. Hai Abdullah bin Mubarak, tabi'in ini ditegur, sampai kapan kita habiskan waktu kita belajar nuntut ilmu, pindah dari satu majelis ke majelis yang lain, sampai kapan kita amalkan ilmu ini? Beliau mengatakan talabul ilmi huwal amal. Menuntut ilmu inilah bentuk kita mengamalkan ilmu kita. Mana dia? Datang di sana dengan adabnya, kan itu mengamalkan ilmu. Dengar nama Nabi dibaca, sholat. Hadis disampaikan kita dengar, Quran dibacakan kita dengar. Ini adalah bagian dari proses pengamalan ilmu. Jadi ingat, dosa orang alim lebih apa? Besar, siksanya lebih dahsyat. Syekhul Islam mengatakan,
manusia paling keras siksaannya hari kiamat orang alim yang tidak dijadikan manfaat ilmunya oleh Allah, maka dosanya semisal seperti dosa siapa? Orang Yahudi. Apa itu? Maghdub. Punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Ini dalam kitab Ghidhaul Albab jilid 2 halaman 521. Tayyib. Wa qala aidan, demikian juga kata beliau, walau i'tasama ar-rajulu bil ilmi syar'i min ghairi amalin bil wajib kana ghawiyan. Andai kata seseorang memegang ilmu syar'i tanpa mengamalkan yang wajib, maka dia menjadi ghawiyan. Apa? Dimurkai. Wa idza atasama bil ibadati syar'iyyah min ghairi ilmin bil wajib kana dhallan. Andai kata orang rajin beribadah tanpa ilmu syar'i, maka dia menjadi sesat. Wa qala Sahal ibn Muzahim, Sahal ibn Muzahim rahimahullah berkata, lakinnal alim ashadda azaban idza taraka ma alima falam ya'mal bihi. Orang alim siksanya lebih dahsyat apabila dia meninggalkan ilmu yang dia ketahui tanpa diamalkan. Sahal bin Muzahim mengatakan, lakinnal alim asyadda azaban, orang alim lebih keras siksanya idza taraka ma'alim falam ya'mal bihi, apabila tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, man lam ya'mal bi ilmihi la yakunu aliman. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya tidak dikatakan alim. Nah ini para jamaah, para tulab, Abu Aju. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya tidak dikatakan apa? Tidak dikatakan alim. Qala al-Khatib al-Baghdadi, Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala berkata, walaysa yu'addu aliman man lam yakun bi'ilmihi amila. Walaysa yu'addu aliman, tidak dianggap seseorang itu berilmu, ma lam yakun bi'ilmihi amilan, apabila dia tidak mengamalkan ilmunya. Seseorang tidak dianggap berilmu apabila dia tidak mengamalkan ilmunya. Kenapa? Beliau mengatakan, fa innal ilma syajarah. Ilmu itu ibarat pohon, wal amalu thamarah. Praktik itu buahnya. Apa gunanya punya pohon tetapi tidak punya buah? Hanya menghasilkan apa? Sampah. La ilaha illallah. Nanti kalau datang angin, takut apa? Tumbang. Ya Allah. Baik. Wa qala ba'dul hukama, itu dalam kitab Iqtida'ul Ilm al-Amal halaman 22. Dalam kitab Iqtida'ul Ilm al-Amal halaman 22. Jadi beliau mengatakan seorang tidak dikatakan alim apabila belum mengamalkan ilmunya. Terus apa kita namakan dia? Kalau dia itu kan banyak hafalannya, ini namanya tukang hafal. Apa namanya? Tukang hafal. Belum dikatakan alim. Kapan dia alim?
apabila diamalkan ilmunya. Kemudian qala Ibnul Mubarak, Ibnu Mubarak rahimahullahu taala berkata, lamma su'ila, ketika beliau ditanya, kam nudayyi faraghana fi talabi ilm famatal amal, betapa banyak waktu yang kita sia-siakan dalam menuntut ilmu, kapan kita praktikkan ilmu tersebut? Qala, Ibnu Mubarak menjawab, ya Aba Wahbin, hai Abu Wahab, talabul ilmi amalun, menuntut ilmu itu adalah pengamalan. Masya Allah. Kita lihat sekarang para jamaah, ya, dengan populasi Masya Allah yang luar biasa, banyak yang intisab menyandarkan diri kepada sunnah, tapi presentasi yang nuntut ilmunya berapa? Yang nuntut ilmu lo presentasinya paling nunggu jadwal. Nah ini beliau ditanya, berapa banyak waktu yang kita sia-siakan menuntut ilmu, kapan kita praktek wahai Ibnu Mubarak? Ibnu Mubarak menjawab, wahai Abu Wahab, talabul ilmi amalun, menuntut ilmu itu adalah praktik ilmu namanya. Ini dibawakan dalam kitab Dhammul Kalam lil Harawi pada jilid 5 halaman 216. Dhammul Kalam dalam atau pada jilid yang kelima pada halaman yang ke-216. Baik. Kemudian faedah berikutnya, yang ke-3, adamul amali bil ilmi dalilun ala adamil aqli wal jahli. Ini tambah parah lagi nih para jamaah nih. Tidak mengamalkan ilmu ini bukti kurang akal dan bukti kejahilan. La ilaha illallah. Tidak mengamalkan ilmu ini menjadi bukti kurang akal dan bukti kejahilan. Kenapa? Wa dzalika annal aqla yahutsu sahibahu ayyakuna awwala fa'ilin lima ya'muru bihi. Karena akal sehat menganjurkan seseorang untuk menjadi orang pertama yang mengamalkan apa yang dia perintahkan. Karena akal sehat menunjukkan, ya, akal sehat mendorong seseorang hendaklah dia menjadi yang pertama mengamalkan apa yang dia perintahkan. Wa awwalu tarikil lima yanha anhu, dan menjadi orang pertama yang meninggalkan apa yang dia larang. Nah, ini dia. Jadi tidak mengamalkan ilmu itu bukti orang ini kurang akal, bukti orang ini jahil. Kenapa? Karena akal sehat mendorong seseorang dia menjadi pertama yang mengamalkan apa yang dia perintah dan menjadi pertama meninggalkan apa yang dia larang. Faman amara ghairahu bil khair wa lam yaf'alhu. Barang siapa yang memerintahkan ke orang lain berbuat baik tetapi tidak diamalkan, au naha 'anil syarr falam yatrukhu, atau melarang orang berbuat buruk tetapi tidak mau meninggalkan keburukan, dalla ala adami aqlihi wa jahlihi, ini bukti dia itu kurang akal dan bukti dia jahil. Sekali lagi para hadirin, ya, tidak mengamalkan ilmu bukti apa? Kurang akal, bukti kejahilan. Kenapa? Karena akal sehat itu,
mendorong seseorang, dialah yang menjadi orang pertama mengamalkan apa yang diperintah. Dia menjadi orang pertama meninggalkan apa dia larang. Sekarang kalau dia perintahkan orang berbuat baik tapi tidak dilaksanakan, dia larang orang meninggalkan keburukan tapi masih dia mengerjakan keburukan, ini bukti nyata dia ini kurang akal, dia ini jahil. La ilaha illallah. Faedah terakhir, an-nufusu majbulatun ala adamil intifa' bi kalam man la ya'mal bi ilmihi wa la yantafi'u bihi. Jiwa ditabiatkan oleh Allah ya untuk tidak mengambil manfaat. Jiwa ditabiatkan untuk tidak mengambil manfaat dari perkataan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Wala yantafi'u bihi, dan tidak mengambil manfaat dari ilmunya sendiri. Ini dalam kitab, atau ini dalam ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Nah, ini dia poin terakhir para hadirin. Jadi tabiat manusia dibuat oleh Allah para jamaah tidak akan tunduk, tidak akan mengambil manfaat dari perkataan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ini dijadikan Allah sebagai tabiat. Jadi kalau orang-orang memerintahkan, dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya, orang susah untuk mendengar ucapannya, orang susah untuk mengambil manfaat dari ucapannya. Ini tabiat sudah ini Pak Guru. Sehingga ada ungkapannya para ulama kita mengatakan, kalamul qalb yaqra'ul qalb. Ucapan kalau muncul dari hati akan menembus hati juga. Ya, kalau ucapan itu muncul dari hati akan menembus hati juga. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah karuniakan kita, setiap kita mengetahui suatu ilmu, kita bisa mengamalkannya. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Selesai poin nomor 3. Masuk kita insyaAllah poin nomor 4 berikutnya. Al-amalu sababul lidukhulil jannah. Beramal merupakan sebab masuk surga. Berarti apa? Kabar gembira bagi yang semangat mengamalkan ilmunya. Apa beritanya? Surga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sana pertanyaan, apa hukum kita berniat menjadi contoh perbuatan yang baik? Pertama, beramal itu hendaklah karena Allah. Jangan beramal ingin dicontoh oleh orang. Kecuali kita kasihan kepada orang lain supaya dia tahu kebenaran, kita contohkan kebenaran, maka ini bagian dari bab mandalla ala khair, bab menunjuki kebaikan. Allah taala ala wa alam. Bagaimana umrah tanpa mahram? Mahram adalah syarat untuk wanita bepergian, bukan masalah umrah saja. Namun ada keringanan untuk haji wajib, untuk umrah wajib. Sebagaimana dalam mazhabul Imam Malik, jikalau ada gerombongan yang aman, maka tidak mengapa wanita itu berangkat kalau memang tidak punya mahram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi secara umum Nabi SAW mengingatkan, la tusafirul mar'atu masirata yaumin wa lailatin illa wa ma'aha dhi mahramin. Tidak boleh wanita bepergian perjalanan sehari semalam kecuali memiliki mahram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana supaya istiqamah mengamalkan Al-Quran dan Sunnah? Karena iman turun naik. Iman memang turun naik. Untuk bisa istiqamah, banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub wa ya musarrifal qulub. Baca rakaat ketiga maghrib, Rabbana la tuzigh qulubana. Kemudian juga bantu diri kita dengan kawan-kawan yang beriman, kawan-kawan yang bertakwa. Ini diantara sebab supaya bisa istiqamah. Karena ingat, kawan inilah yang bisa membuat orang sesat. Kawan juga bisa membuat orang mendapatkan hidayah. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana menegur kesalahan orang lain? Jangan cara menampar. Enggak boleh sama sekali menampar ini. Karena menampar ini, para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ada larangannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza daraba ahadukum falyattaqil wajh. Apabila seorang memukul, hindari memukul muka. Wallahu taala ala wa alam. Ketika perjalanan singgah untuk salat, didapati saf kedua bagian tengah kosong, jamaah ada sisi kanan dan sisi kiri. Mana yang harus saya tempati? Ajak yang kiri kanan untuk menyatu di tengah. Jangan dibiarkan. Karena kalau seperti itu bisa akibatnya sebagaimana hadis Nabi, siapa yang memutus saf, Allah putus dia dari rahmatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Abdul Aziz Gobang. Satu aja Ustaz, di mukadimah tadi masalah Isra Mi'raj ini Ustaz, kan Rasulullah SAW itu. Walad, perhatikan Abu Gobang bertanya ini, nanti nggak tahu ilmunya nanti. Woi, ada depan semua. Walad, jangan nunduk. Perhatikan semua, ada depan semua. Jangan ada yang nunduk. Nah, masalah Isra Mi'raj ini Ustaz, kan Rasulullah bersama sahabat Isa, nah lalu dia naik waktu Isra Mi'rajnya gitu Ustaz, pas dia turun gitu, lalu dia bercerita ke sahabatnya, dia tidak percaya, lalu dia bilang kepada Abu Bakar. Kok bisa sahabat nggak percaya loh? Apa ceritanya nih? Sahabat yang tidak ngikut Nabi. Bukan gitu, sahabat namanya. Ya, oh ya. Ya orang-orang yang ikut Nabi ini, lalu dia bertemu dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, itu temanmu begini, dia bilang, lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar. Pertanyaannya, kenapa Abu Bakar ini selalu di setiap posisi apapun dia yang paling pertama mengatakan bahwa itu benar? Karena dia beriman. Kan seperti dia bilang, siapa yang sedekah hari ini? Aku. Makanya, ya Rasulullah. Karena dia beriman dan punya iman yang paling hebat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silahkan. Siapa lagi yang bertanya? Poci? Nah, Poci, kasih Poci. Barakallahu fiik. Wa fiik barak. Tentang ancaman
mengamalkan ilmu ini apa menyeluruh, maksudnya yang apakah ilmu itu tentang ya, sunnah hukumnya atau yang wajib hukum Baik. yang disiksa? Mana yang disiksa kata Pak Uci? Pertama, ya kita katakan apa disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah, kullu haditsin balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis yang sampai kepadaku dari Rasul aku amalkan. Karena sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, takallamu bis sunnah tu'rafu atau takallamu bil haqqi tu'rafu. Katakan yang benar engkau dikenal. Wa'malu bihi hatta takunu min ahlihi. Amalkan dia supaya engkau menjadi ahlinya. Kalau yang wajib harus dikerjakan. Kalau yang sunnah jangan pula tidak dikerjakan. Tapi andai kata ditinggalkan sesekali, maka insya Allah tidak terkena dengan hukuman. Tapi kalau mengentengkannya kena dengan hukuman. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan Pak Guru, ada pertanyaan? Rata-rata malam ini dapat satu ya. Tentang yang tadi Ustaz, jiwa ditabiatkan oleh Allah untuk tidak mengambil manfaat dari orang yang tidak mengamalkan ilmunya Ustaz. Bagaimana dengan ungkapan lihatlah apa yang disampaikan tapi jangan lihat yang menyampaikan. Bagaimana ini maksudnya Ustaz? Baik. Pertama, kita katakan ucapan Ibnu Qayyim kan bukan Quran, bukan hadis. Artinya apa? Bisa saja orang mengambil manfaat, tapi kebanyakannya terjadi seperti itu. Dan itu kaedah dalam pengambilan, bukan kaedah dalam pemanfaatan, Pak Guru. Lihat apa yang diucapkan, betul. Ini belum tentu orang mengambil manfaat, meskipun itu kapan akan bermanfaat kalau diamalkan. Ibarat obat, ini obat sakit kepala. Kalau obatnya tidak diminum bagaimana Pak Guru? Kan tidak bereaksi. Tapi tidak boleh kita katakan ini bukan obat, padahal obat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Dahlin. Sebelum sampai ini ada pertanyaan. Bagaimana orang traktir kita tahu uangnya dari hasil yang haram? Ya enggak boleh. Ya, tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dahlin. Nah, Jemaah atau besok kan hari Jumat. Oh. Nah, jadi sunah ke enak aku baca khotbah adu tongkat, bagaimana ini Ustaz? Masya Allah. Baik. Para fuqaha berbeda pendapat tentang menggunakan tongkat ini sunnah atau tidak. Mayoritas mengatakan sunnah, tapi sebagian mengatakan Nabi memakainya saat diperlukan. Kapan? Sebelum dibangunkan Nabi itu mimbar. Maka Nabi kadang pakai tongkat, kadang pakai pedang, kadang juga pakai busur panah. Jadi ya, sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, bahwasanya memegang tongkat ini dikatakan bukan termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagian membawakan hanya fi'il, perbuatan. Nah, namanya perbuatan ya tidak akan menjadi sunnah ya kalau itu sifatnya hajat atau keperluan. Contoh, memakai cincin. Nabi pakai cincin, kenapa? Dipakainya tempel. Apa pakai cincin sunnah? Enggak. Kenapa? Nabi memerlukannya. Nah, Nabi SAW pakai tongkat, kenapa? Karena mimbarnya belum jadi seperti ini. Dia berkhutbahnya di atas pokok apa? Nah, kalau tidak ada pegangannya nanti bisa goyang, bisa jatuh, maka hajat diperlukan. Ini menurut sebagian para ulama kita. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan kalau mau pakai tidak ada masalah, tidak pakai juga tidak ada masalah. Beda ketika itu qauli, ucapan. Kalau ucapan enggak ada tawar-menawar sudah. Ya. Taib. Sekarang saya ingin pegang tongkat. Silahkan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan berharap dengan memegang tongkat itu ya kita mencontoh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sedia. Jelas kalian? Jelas, Ustaz. Wallahu taala ala wa alam. Jazakallahul khair. Haji Tommy silakan. Ini ayat Ustaz. Ali Imran 188. Baik. Wa yuhibbu yuhmadu ma lam yaf'alun. Mohon penjelasan Ustaz. Wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yuf'alu. Mereka senang untuk dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 188, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ay yuhmanu bima lam yaf'alu. Ini adalah perbuatannya orang-orang Yahudi dan munafik, senang dipuji oleh orang tetapi tidak pernah berbuat. Orang-orang seperti ini jangan diharapkan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Abu Sahab. Niki hadis siratama si Al-Hakim Ibdakur Rab'i. Apa kan ibdaku mana? Mengka bedak beban susah itu ini. Ibdakur Rab'i. Ah. No, bang ibdaku kena bedak kana. Ibdakur Rab'i. Yo. Masih berjarakat huruf-huruan ini. Coba ada yang dulu. Ibdakur Rab'i. Ibdaku Rab'i. Coba lanjutan dulu nekat terdengar. Lanjut. Oh, bancal kini. Daerah Kendaitan ujung ini fotona. Nengka juluna. Tengah ini. Ambil nafas istighfar dulu. Ibdakur Rab'i. Alu wa mahya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasal man kata'aka wa ta'ati harraka wa tahlim amma jahila alaika. Ada yang bilang, iya ini masih berkerutu benang ini. Ada yang lebih sahab. Coba dulu ulangin ada yang. Ibdakur Rib'ata. Hah? Ibdakur Rib'ata. Lain lagi ya? Ibdakur Rib'ata. Terus? Alu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasal man taka'aka wa tahti harraka wa tahlim amma jahila alaika. Oh, Kendaitan wah kajana. Jadi ini dia bunyinya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibtagu. Apa ta bangak ibdaku da bedak beban payune. Ibtagur rif'ata. Carilah ketinggian tersebut. Qalu, dia sahabat bertanya, apa itu rif'ah ketinggian ya Rasulullah? Tasil man qata'aka, sambunglah
rahimmu dengan orang yang memutusnya, wa tu'ti man haramaka, berikanlah yang tidak mau memberikanmu, wa tahlim amman jahila alaika, berlaku sabar terhadap yang usil kepadamu. Tetapi hadis ini dhaif. Jelas Abu Sahab? Ndak tadah. Masih. Ring hai tat. La ilaha illallah. Bisa ke sambung maka doa awalnya itu Allahumma fil zambi no. Waktu tahajud no. Doa yang mana? Allahumma inna zubika min lampak niki. Bareng Allahumma fil zambi kullaha. Enggak apa-apa, boleh. Bisa disambung. Bisa. Allahumma inni a'udzubika min la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Terus Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jallahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Allah taala ala wa alam. Hukum tunda salat karena kerja enggak boleh. Nunda salat itu satu karena lapar. Dua karena apa? Sakit perut. Ini baru nunda sholat. 3 ketiduran. 4 karena lupa. Nah, ini baru boleh orang nunda sholat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya dari Hijrah TV. Manusia yang bukan ustadz, ulama atau penghafal Quran memungkinkan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Boleh saja dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi mesti dia punya ilmu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah mensedekahkan makanan ke orang yang tidak melakukan sholat, apakah kita dapat dosa? Kita dapat pahala kalau dengan tujuan memotivasi, mendorongnya untuk ibadah. Tapi kalau kita tahu tidak pernah sholat, kita kasih makan terus, tidak ada sama sekali dakwah kepada kita, kita bisa dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Senul, ada Senul? Kanul Humaydi terus, Humaydi juluke Kasnul juluah. Kan biasa Ustaz, anak saja serah yang ngaji, toto itu aja ndek tahu ngaji ndek kena hadis ini. Oh iya. Anak kita serah menuntut ilmu, tapi orang tua tidak menuntut ilmu. Bagaimana yang seperti ini? Nah, orang tua hujan nih, hujan. Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a. Ibu-ibu silakan ambil posisi biar gak hujan. Baik. Bagaimana katanya? Apakah kita tidak kena dengan ayat ini? Secara umum bisa kena kita. Kita yang nyuruh anak belajar, tapi kita sendiri tidak belajar. Tapi ingat, ada penjelasan ulama kita mengatakan tidak harus kita belajar dulu baru nyuruh orang lain. Tidak harus kita menghentikan dosa kita dulu baru melarang orang lain. Ini punya arah yang berbeda, punya sisi yang berbeda. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum jika suami janji bangun rumah saat rujuk, tapi saat mau dibangun qadarullah si suami meninggal? Apakah itu menjadi hutang dan ahli waris wajib untuk membayarnya? Kalau dia mampu bayar, kalau enggak mampu maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, bagaimana kalau mengajak orang ke dalam sunnah lantas diajak akhirnya lebih alim? Ya, yang dimaksud seperti sumbu? Enggak, tapi justru ini pahala besar. Kenapa? Dia ngajak, ternyata diajaknya dapat ilmu banyak. Inilah namanya unta merah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Humaydi. Kan ngana ini Ustaz nih. Ngombekan kuna. Masalah hati ini. Hati ente ke ngikutin asang tamele misalnya mele ta bokoyan. Kemauan tano. Kemauan tete ikutin asang hati ente atau hati ente ngikutin kemauan tano. Molah kita jaga. Kemauan itu datang dari hati. Humaydi, jangan bingung sendiri.
Kemauan itu adalah datang dari Dari hati. Jelas? Jadi kamu na mele hatin ta bagan kondi amale kemauan ta no huruf ni ta mele no. Bende sudah payu. Kemauan itulah angan. Angan itu dari hati. Jelas? Jelas. Allah Ta'ala ala wa ala. Apa yang harus dilakukan supaya masuk surga? Ya, beriman, bertauhid dan beramal saleh. Ini syarat utamanya supaya masuk surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mantap. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Apa hukuman bagi orang yang menyembunyikan ilmunya yang seharusnya disampaikan kepada umat? Kalau tidak menyampaikan dan menyembunyikan, ini masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah berupa hidayah dan bukti-bukti, ulaika yal'anuhumullah. Mereka ini orang-orang kena laknat. Hei, beketuan dengar jawaban lain enggak dengar ros. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini namanya hobi beketuan ini. Baik. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, bagaimana sangat mengerikan ancaman menebarkan ilmu namun sendiri tidak mengamalkannya. Bagaimana dai setiap kajian selalu memberikan materi dan ilmu baru kepada jamaah namun sendiri belum sempat mengamalkannya karena saking sibuknya ngisi kajian tiap malam. Dan bagi kawan kami jamaah yang awam, apakah tetap menyampaikan sesuai kemampuan? Kita katakan ya, dia memberikan ilmu yang baru bagi umat, hakikatnya ilmunya lama, hanya baru didengar. Kita katakan doakan dia supaya ilmunya bermanfaat. Dan itulah dia bagian dari dia mengamalkan ilmu, bisa menyampaikan. Bagi yang awam, amalkan juga sesuai dengan kemampuan. Dan itulah dia tadi kita sebut. Kalau yang wajib harus diamalkan. Kalau yang sunnah berusahalah mengamalkannya semampunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Haji Abdus Salam. Ibratan. Boleh, tidak ada masalah. Doa ini bagus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Mahmud, ada pertanyaan? Masalah salat niki. Jari telema teuras gatekat singlema. Bagu gentang kato halon sakit petiatno ka. Apu putra jale balik kota solan terang masjid bau dek ngombe no. Enggak apa-apa. Karena sakit perut ini uzur untuk lambat mendatangi sholat jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi lebih bagusnya meskipun sakit perut, selesai buang hajat, angkat orang masjid wah, supaya tetap dicatat pahalanya seperti pahala jamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terlap ada yang bertanya? Enggak ada bedanya, ada cetakan pertama, ada cetakan kedua aja. Allah ta'ala ala wa ala. Amit. Ka, Abdul Hamid. Syukron jazakallah khairan Ustaz. Wajazak. Lin darah tadah lin. Kalah sehat nih. Ustaz, apa hukumnya orang mengazani bayi yang baru lahir Ustaz? Bagaimana mengazani bayi yang baru lahir? Mengazankan bergantung kepada riwayat. Kalau riwayatnya sahih maka dia sunnah. Kalau tidak sahih maka dia tidak sunnah. Dan riwayatnya tidak sahih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pernahkah Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa rakaat dalam salatnya? Kenapa enggak pernah? Pernah. Zuhur pernah 2 rakaat, asar pernah 2 rakaat. Zuhur pernah 5 bahkan. Semuanya menjadi syariat bagi umat untuk melaksanakan apa? Melaksanakan sujud sahwi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.